Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Hasan Maulana dari 11-3. Jadi pada siang hari ini saya diberi tugas oleh guru fisika untuk menjelaskan tentang pembelajaran, yaitu tentang gelombang mekanik ya. Mari kita sambil membaca PPT dari Bapak Teddy. Selagi saya menjelaskan, jadi saya sambil membaca juga dari PPT-nya. Nah, jadi ini PPT-nya ya. Di PPT-nya itu menjelaskan tentang gelombang mekanik. Jadi pertama-tama itu apa itu gelombang mekanik? Nah, gelombang mekanik itu yaitu gangguan yang merambat perpindahan energi tanpa partikel ikut berpindah secara permanen. Partikelnya hanya berosilasi di sekitar satu posisi tertentu. Jadi itu jadi itu pengertian gelombangnya sendiri. Sekarang lanjut ke tipe gelombangnya. Yang pertama itu ada tipe transversal ya. Transversal itu gerak partikel yang terusik tegak lurus arah penjalarannya. Selanjutnya yang kedua yaitu tipe gelombang longitudinal, yaitu gerak partikel yang terusik sejajar arah penjalaran. Ya, jadi selanjutnya tentang gelombangnya, jadi dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan elektromagnetik. Kalau gelombang mekanik itu contohnya gelombang suara, gempa bumi, dan gelombang pada dawai. Kalau misalnya elektromagnetik itu seperti cahaya, sinar X, gelombang radio. Jadi bedanya tuh gelombang elektronik itu tidak memerlukan perantara, dan kalau misalnya mekanik tuh harus memakai media atau perantara ya. Selanjutnya ke gelombang mekanik yang timbul. Jadi gelombang mekanik yang timbul tuh perlu usikan sebagai sumbernya. Terus perlu medium yang dapat diusik, dan perlu adanya mekanisme penjalaran usikan. Jadi perlu media. Karakteristik fisik yang menjadi ciri gelombang. Yang pertama itu panjang gelombang. Satu gelombang didefinisikan sebagai jarak antara dua titik puncak atau dua titik lembah. Panjang gelombang terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Selanjutnya frekuensi dan periode gelombang. Frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang melewati suatu titik dalam waktu 1 detik. Sedangkan periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Kalau frekuensi gelombang tuh dilambangkan dengan F atau frekuensi, dan periode itu T. Lalu cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh satu gelombang dalam satu periode, atau dengan dilambangkan V. Nah, sekarang lanjut ke gelombang berjalan. Jadi di PPT-nya itu ada gambarnya seperti ini, dan mari kita lihat langsung aja di PPT-nya biar lebih enak kalian mengerti ya. Nah, jadi ini tuh gelombang, ada bentuk dari gelombang berjalan tuh seperti ini ya. Dan ini cara-caranya, rumus-rumusnya, ini fungsi gelombang. Jadi saya kurang mengerti untuk menjelaskannya, di takut salah. Terus langsung kita lanjut ke sini aja ya. Nah, di sini tuh ada persamaan gelombang. Yang pertama persamaan umum gelombang berjalan, lalu kecepatan getaran partikel di titik P, lalu percepatan getaran partikel di titik P, yang tadi kecepatan di titik P, lalu sudut fase dan beda fase. Nah, ini untuk rumusnya ya, bisa dilihat di sini. Sekarang lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini sekarang tuh ada contoh soalnya ya. Jadi seperti ini contoh soalnya. Cepat rambat gelombang mekanik dan lain-lain. Ya, jadi segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila penjelasannya kurang jelas dan kurang lengkap. Apabila bahasa saya tidak bisa dipahami, mohon maaf. Semoga informasi dari saya bermanfaat, dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.